Udah Bupi aja ya. Bupi aja ya rekam ya. Oke, silakan. Link absennya ya. Link absen itu nanti operator yang mengisikan semua gurunya. Oh, sudah di grup WA kata Bu Rahma. Lubuk besar. Sudah di grup WA. Jadi dibantu oleh operator untuk mengisikan link absennya. Pak Ibu semua ya. Iya. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya dengan Bapak Ibu guru SMP sekecamatan Lubuk Besar. Dalam kegiatan webinar series peningkatan kompetensi TIK guru dengan tema Batang Bedincak bersama Rumbel. Bangka Tengah berbagi ide dan inovasi Asak KWG Pacak bersama Rumah Belajar. Ya, perkenalkan saya Hastri. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini bertindak sebagai moderator ya. Dan juga nanti sebagai narasumber pada kegiatan kali ini. Perkenalkan juga ada rekan saya, sahabat Rumah Belajar, Ibu Supriyani dari SD 6 Lubuk Besar ya. Baik, sesi pertama materi akan disampaikan oleh rekan saya, sahabat Rumah Belajar Ibu Supriyani SPDSD, unit kerjanya di SD 6 Lubuk Besar. Ibu yang biasa disapa Bu Upi ya, adalah Ketua KKG Gugus 1 Lubuk Besar tahun 2018-2019. Beliau juga merupakan instruktur nasional PKB kelas bawah tahun 2017 dan 2018. Baik, langsung saja bisa kita sambut Ibu Supriyatni. Silakan Bu Upi untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Hastri atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Hastri selaku moderator dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam kegiatan webinar tentang peningkatan kompetensi TIK guru dalam pembelajaran kali ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Supriyatni. Seperti yang disebutkan tadi, saya sekarang mengajar di SD 6 Lubuk Besar dan sebelumnya saya mengajar di SD Negeri 1 Lubuk Besar ya. Jadi kawan-kawan Lubuk Besar saya rasa banyak juga mungkin ya yang sudah kenal saya ya. Nah, saya mau ngecek nih Bapak Ibu, coba apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Terdengar tidak? Iya, Ibu. Ya, kalau terdengar. Oke. Bapak Ibu, coba saya mau tes dulu ya Bapak Ibu ya, siapa tahu ada yang tidak kedengaran ya. Nah, sekarang kita sama-sama ya. Coba kalau kita terdengar, coba saya tes, kalau ngikutin saya berarti itu mendengarkan ya. Coba semuanya pegang ini. Pegang apa ini namanya? Pegang kening. Ya, pegang keningnya. Coba semuanya. Jangan-jangan ada yang nggak dengarkan saya ya. Kemudian pegang telinga. Pegang telinga. Oh iya, pegang kepala. Oke, semuanya mendengarkan saya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama saya bersyukur diberi kesempatan ya oleh Dinas Pendidikan di sini karena kami perkenalkan kami itu sahabat Rumah Belajar terdiri dari 7 orang yang dari Kabupaten Bangka Tengah. Ya, ada Ibu Hastri salah satunya, kemudian ada saya Supriyatni, kemudian ada Saudara Gradiska, kemudian ada Ibu Rahma Wistiani dari SD 15 Lubuk Besar, kemudian ada Ibu Maywiner Putri Mani, kemudian ada Ibu Husnul Khotimah juga ya. Ada yang belum disebut? Sudah disebut semua? Nah, yaitu kami bertuju adalah
sahabat rumah belajar ya Bapak Ibu yang akan mencoba berbagi tentang apa yang sudah kami dapatkan ya dari Bapak Ibu dari beberapa pelatihan kami. Nah, tentunya saya berharap webinar yang singkat ini Bapak Ibu bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk menambah pengetahuan kita dan skill kita sebagai guru, terutama dalam bidang TIK yang saat ini memang sangat diperlukan sekali dalam dunia pendidikan di era pandemi COVID, karena kebanyakan kita juga adalah belajar daring ya. Nah, ada beberapa yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Di sini saya tidak merasa acak dalam bahasa ininya, makanya, tapi kita mau sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena saya rasa guru-guru SMP juga lebih hebat ya dari guru SD. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Mari kita simak sama-sama share screen kita, karena saya waktunya berbagi dengan Ibu Hastri, jadi sebentar ya Bapak Ibu. Yang pertama tentang video pembelajaran ya Bapak Ibu ya, karena saat ini kita untuk kegiatan kita biasanya video pembelajaran selain digunakan untuk di kelas kita juga bisa untuk menunjang untuk kegiatan pengembangan keprofesian kita ya sebagai guru, karena video pembelajaran yang kita buat bisa kita dibuatkan CD, kemudian kita ISBN-kan ya, didaftarkan ke ISBN sehingga mendapatkan angka kredit ya bagi kita. Tentunya dengan tidak menggunakan gambar atau aset-aset gambar, misalkan video yang copyright seperti itu. Nah, kita lihat di sini saya akan share screen tentang bagaimana prinsip dasar membuat video pembelajaran ya. Dasar-dasarnya saya sekilas-sekilas aja ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada yang butuh materi, silakan bisa di-chat saya ya. Yang pertama, prinsip dasar dalam merekam video menggunakan KineMaster ya. Jadi Bapak Ibu di sini aplikasi udah muncul belum Bu Hastri? Halo Bu Hastri. Belum muncul. Oke, belum ya. Oke ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Nah, ini Bu Upi sambil admit teman-teman yang masuk ya. Oke. Oke. Ini ya Bapak Ibu. Nah, mohon maaf layarnya lebih ganti ya. Ini prinsip dasar dalam merekam video menggunakan KineMaster. Ya, Bapak Ibu, kalau nanti misalkan Bapak Ibu perlu menghubungi saya, ini ada bisa di screenshot kalau yang pakai HP. IG saya ini, kemudian ini ada YouTube saya ya, IG-nya Supriyatni 86, kemudian YouTube-nya juga Supriyatni spasi 86, kemudian FB-nya Supriyatni UPI, dan ini nomor WA saya, kemudian ini nomor email saya Bapak Ibu. Bisa di screenshot, nanti kalau misalkan ada apa-apa boleh bertanya ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini dalam prinsip pembuatan video pembelajaran, ya. Yang pertama itu Bapak Ibu, ketika saya langsung aja ya, mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya itu sedikit ya. Ini yang pertama, kalau kita misalkan kalau HP, saya rasa semuanya udah punya HP ya. Nah, kalau kamera kan mungkin hanya 1-2 orang ya, yang punya kamera itu juga bisa, kalau kamera bisa langsung, tidak perlu setting landscape ya. Tetapi kalau handphone itu harus di setting landscape, atau kalau bahasa saya itu tidur ya, HP-nya tidur saat merekam video. Itu prinsip yang pertama Bapak Ibu. Ini kenapa? Karena kalau kita berdiri HP-nya, nanti kalau dalam pembuatan video pembelajaran itu akan kanan kirinya itu akan terlihat ada yang kosong gitu. Nah, tapi kalau landscape tidak akan penuh. Kemudian ini pastikan bahwa posisi HP kita itu stabil
ya. Caranya bagaimana? Bisa digunakan tripod ya. Atau kalau tidak tripod, Bapak Ibu, kita juga bisa gunakan, kalau saya itu di sekolah ketika tidak bawa tripod, saya gunakan meja, kemudian di atasnya saya letakkan itu kursi, kemudian untuk ini supaya berdiri kasih tumpukan buku di belakangnya, jadi HP-nya bisa posisi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ini tujuannya supaya gambar tidak bergoyang ya Bapak Ibu, atau stabil. Yes. Kemudian lanjutnya in frame. In frame ini artinya bahwa ketika kita merekam, usahakan kita itu ada di dalam layar. Jangan sampai tangan kita kepotong. Kita lagi kayak gini kah? Misalnya, saya kelihatan nggak di itu? Kalau kayak gini tangannya kita sini nggak kelihatan nih. Nah, usahakan kelihatan semua ya. Kemudian shot-nya itu ini ada long shot. Kalau itu seluruh badan, medium shot setengah badan. Ini saya mau admit. Kemudian ada close up. Close up itu ini ya, muka kita ya, foto muka kita. Kemudian ini ada extreme long shot, kemudian medium long shot, mid shot, medium close up, kemudian close up, dan kemudian big close up dan extreme close up. Extreme close up itu hanya menampilkan itu bagian-bagian tertentu dari wajah kita, misalkan matanya itu untuk membuat kesan, misalkan kita sedang misalkan bersedih atau marah atau apa, misalkan bibirnya aja gitu ya, seperti itu. Kemudian ini ada two shot untuk merekam 2 orang ya. Kemudian itu ngambil gambar 3 orang, 3 shot, group shot banyak orang ya. Dan kemudian ini ada tekniknya, degree rule, horizontal angle, vertical angle, dan pan left, tilt up down, track in out, grab left. Kemudian ini Bapak Ibu tripod ya Bapak Ibu ya. Tripod itu yang bisa digunakan untuk apa namanya? Meletakkan HP kita ya, yang kakinya 3 itu supaya stabil. Kemudian ini ada gimbal. Gimbal ini untuk stabilizer ya, supaya gambar kita stabil walaupun kita berjalan, kita syuting masih tetap stabil. Kemudian ini untuk audionya kita gunakan earphone, shotgun mikrofon, handle mikrofon, lavalier, mic lavalier. Kemudian berikutnya ada lighting ya, lighting Bapak Ibu. Kalau untuk ini siang hari kita tidak memerlukan lighting, cari aja tempat yang terang seperti itu. Tapi kalau malam hari kita butuh lighting ya, seperti ini lightingnya. Kemudian praktek ya, itu seperti itu. Nah, kualitas Bapak Ibu gambarnya itu biasanya kalau audio dan video itu biasa diutamakan apa? Kalau video yang kita buat, mohon maaf, itu biasanya diutamakan kualitas video dan audionya ya Bapak Ibu ya. Kualitas audio dan videonya. Nah, audio gimana caranya supaya bagus ya, gunakan itu mic tambahan atau mic eksternal ya, supaya terdengar jelas. Terus bagaimana caranya supaya tidak suaranya masuk? Biasanya kalau itu cari yang tempat sepi kayak gitu ya. Kalau di rumah itu malam biasanya sepi. Kalau siang nanti ada ayam kukuruyuk, ada suara macam-macam ya Bapak Ibu, motor lewat ya dan sebagainya. Tapi kalau di rumah atau biasanya pagi gitu kan, itu bisa kita gunakan waktu misalkan rekodnya malam hari seperti itu. Ini kemudian selanjutnya kita edit video dengan ini KineMaster ya. Editing video dengan KineMaster. Mohon maaf Bu Upi. Ya. Di unmute semua Bu Upi, untuk peserta yang lainnya masih ada yang suaranya sudah bocor. Terdengar soalnya. Oke. Iya. Bisa lihat ya.
Kontrol ya, di mana ya? Nggak ada di sini, Bu. Oke, Bapak, saya lanjutkan ya, Bu. Editing video menggunakan KineMaster ya. Di sini saya gunakan aplikasi yang ada di handphone. Kenapa pakai KineMaster? Karena aplikasi ini diinstal di handphone dan bisa dibawa kemanapun. Ibaratnya kita sambil tiduran masih bisa ngedit. Kalau saya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat ini. Ini aplikasinya ya, bisa kita download di Play Store. KineMaster ini ada dua versi, yaitu versi gratis dan versi premium. Kalau premium itu tidak ada tulisan KineMaster dan tidak ada iklannya. Kemudian aset-aset yang kita dapatkan juga banyak, Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang gratis itu terbatas dan biasanya ada iklannya dan ada tulisan KineMaster pada video kita. Nah, ini bisa diunduh di Play Store ya, di HP kita. Kemudian cara installnya biasa seperti biasa, kita install. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ketika pertama kali membuat KineMaster. Kita ambil posisi ini ya. Untuk pertama kalinya kita gunakan ini, klik yang bulat tengah ini ya. Untuk pertama kali membuat video. Dan jangan khawatir Bapak Ibu kalau membuat video, jangan khawatir hilang ya. Jadi ketika kita ngedit itu akan tersimpan di KineMaster-nya. Jadi tidak akan hilang. Mau ditinggal cuci dulu atau makan dulu gitu ya. Jadi tidak akan hilang. Bisa kita lanjutkan di waktu-waktu berikutnya. Jadi tidak usah membuat baru lagi seperti itu. Kemudian untuk ini yang penting aspek rasionya, yang mana yang akan kita buat, kita gunakan yang ini nih Bapak Ibu, yang 16:9 ya, seperti itu. Kemudian nah ini ada menunya, menu yang ada di KineMaster-nya. Oke. Ini ada menu back, undo, redo, capture. Capture ini untuk screenshot apa yang kita bikin ya di sini. Kemudian memperbesar tampilan, memindahkan kursor. Kemudian ini ada timeline, itu waktu bisa terlihat oleh kita sudah membuat video berapa menit. Kemudian ini durasinya terlihat di timeline. Kemudian ini ada, saya pindahkan dulu. Kemudian ini ada ini Export ini digunakan ketika kita selesai melakukan pengeditan, baru terakhir kali ini diekspor. Nah, ini Bapak Ibu ketika kita mau membuat background-nya dulu, Bapak Ibu kita gunakan ini, klik media. Ini yang pertama kali kita buat, kita klik ya. Jadi setelah tadi 16:9, yang kita klik adalah media. Nah, kemudian untuk lapisannya berikutnya ini ada layer. Ya, ada layer atau lapisan. Kemudian ini kalau Bapak Ibu mau mengambil foto dan video secara langsung, ini di tengah. Will end Bu Hastri. Oke. Kemudian lanjut ini untuk audio. Ketika Bapak Ibu sudah selesai ngedit, diberi tulisan gambar video, ini akan diberi musik ya dengan mengeklik audio. Kemudian untuk misalkan Bapak Ibu mau merekam langsung nih suaranya, situ udah ada tulisan, ada gambar ya. Kita tinggal merekam langsung suara kita juga bisa dengan mengeklik voice ini. Ya. Kemudian ini untuk play, misalkan kita sudah membuat, kita play. Seperti itu. Nah, ini yang gambar ini adalah tokonya Bapak Ibu ketika kita mau menambahkan aset-asetnya seperti itu ya. Kita lanjut. Ini mohon maaf Bu Upi dipotong sebentar ya. Ya. Bapak Ibu, kita nih kan pakai Zoom yang gratisan nih. Nanti kalau keluar masuk lagi. Iya, limit waktunya itu hanya 40 menit. Jadi nanti kalau seandainya kita keluar nih, bisa masuk lagi ya semuanya. Oke, Iya. baik, terima kasih. Bu Upi, masih ada yang bocor Bu, masih ada yang suaranya terdengar itu, Ibu Lis nih.
Bu Lismi iya. bisa di-unmute dulu. Iya, Ya. bisa di-unmute Bu Lismi. Iya, Kita makasih. tolong sebentar. Ini saya mau geser ini, susah. Oh, oke. Terima kasih Bu Astri, saya lanjutkan ya, aman ya. Oke, untuk bagaimana untuk menambahkan foto atau video? Nah, kita klik layar. Kalau tadi untuk media awalnya, untuk dasarnya, untuk backgroundnya, Bapak Ibu pakai klik media. Nah, tapi untuk menambahkan foto atau video, misalkan yang sudah kita rekam, kita rekaman tuh. Nah, ini gunakan layar, kemudian klik media browser, ya. Klik media browser. Kemudian Bapak Ibu pilih, baik itu gambar yang sudah di-download, atau foto Bapak Ibu ya, bisa diambil di situ. Atau juga menggunakan background yang polos, berarti ini warna saja, ini klik ini. Ya, kemudian sampai sini kita lanjut. Gimana nih kliknya? Oke, memberikan efek. Kita klik efek ya pada layar. Kemudian untuk overlay itu bisa klik ya pada bagian overlay dan menambahkan teks, kita klik pada layar, kemudian klik teks. Nah, misalkan judulnya, misalkan video pembelajaran, misalkan kelas 7 SMP tentang misalkan kalau yang IPA misalkan apa ya, tumbuhan gitu ya, misalkan. Nah, maka kita bisa membuatnya di layar, kemudian klik layar, kemudian klik teks. Ini sambil admit ya. Kemudian lanjut untuk judul, kemudian untuk menambahkan tulisan tangan juga bisa. Ya. Klik layar kemudian handwriting, itu bisa langsung ditulis tangan di situ ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk efek di KineMaster-nya itu kita ada di Asset Store yang gambarnya tadi gambar kayak toko ya. Nah, ini bisa di-download. Kalau yang gratis itu tidak ada tulisan premium, kalau yang berbayar ada tulisan premium. Kalau kita berlangganan kalau nggak salah sebulan 50.000 ya. Itu nanti tidak ada tulisan KineMaster seperti itu. Kalau saya menggunakan Telkomsel bayarnya pakai pulsa. Kemudian unduh efek di KineMaster Asset Store ya. Ini ada aset-aset yang ada efek-efeknya juga ya di situ. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik export. Ya. Export terus ini ada pengaturan nih. Ini kualitasnya apa mau yang low atau mau yang high. Nah, kemudian di sini kalau untuk kita bikin minimal itu yang HD, yang 720p. Syukur-syukur kalau Full HD itu biasanya kalau kita yang ini apa namanya sudah berlangganan yang premium biasanya bisa menggunakan FHD dan HP kita support. Kemudian ini kalau kita lihat ini ada about ini 6 MB ini. Nah di sini adalah hasil ekspornya, kita ada berapa MB di situ. Nah seperti itu ya. Resolusinya bisa digunakan ini ya. Tapi minimal gunakan HD lah supaya hasilnya bagus. Kemudian ini istilahnya ya. Itu sih singkat sekali ya Bu Astri ya. Halo Bu Astri. Ya, siap. Kalau yang rumah belajar? Halo Bu Astri. Ya, nanti saya ini jago. Oh ya. Oke Bu Astri. Baik Bu Supriyatni, terima kasih atas paparannya. Teman-teman semua, sekali lagi kalau seandainya sebentar lagi room kita ini mati dengan sendirinya, kami harapkan Bapak Ibu semua bisa masuk kembali ke room yang tadi ya. Kita pakai yang gratisan soalnya nggak punya yang akun dari yang limitnya unlimited itu ya. Ya, itu berbayar betul. Kita pakai gratisan. Baik, terima kasih Bu Upi atas pemaparannya. Nanti kalau teman-teman kesulitan atau butuh bantuan membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster yang di kawasan Kecamatan Lubuk bisa menghubungi Bu Upi atau bisa menghubungi saya, bisa juga.
Jadi yang mau membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster ya. Kemarin itu Bu Pia, teman-teman dari teman-teman PPG ya? Iya, PPG minta bantuan sama Bu Upi juga untuk membuat video pembelajaran. Ada juga yang PIGP ini nanti siang. Ada PIGP juga. Oh iya, betul sekali. Baik, itu pemaparan dari Bu Upi. Dari saya akan menyampaikan pembuatan RPP sederhana seperti itu ya, dengan terintegrasi portal rumah belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja sebelum kita membuat RPP yang sudah disederhanakan, saya bisa share screen, Bu Upi ya. Silakan Bu Astri. Bu, saya boleh bacakan Bu profil Ibu? Oh, boleh silakan. Iya, sambil nunggu Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, siang hari ini narasumber kita yang kedua adalah Ibu Hastri SPD. Beliau itu lahir di Simpang Timbangan pada tanggal 17 Januari tahun 1986. Sama Bu ya dengan saya 86. Iya, sama. Kemudian instansinya SMP Negeri 3 Satu Atap Sungai Selan. Kemudian riwayat pekerjaan beliau mengajar di SMP Negeri 3 Satu Atap Sungai Selan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan Ibu Astri ini adalah Ketua MGMP Bahasa Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan beliau adalah guru berprestasi jenjang SMP ya tahun 2020 di tingkat Kabupaten Bangka Tengah. Luar biasa ya Ibu Hastri. Profilnya silakan Ibu Hastri untuk memulai paparannya. Ya, baik, terima kasih Bu Upi. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan surat edaran nomor 14 tahun 2019 itu tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, atau kita sering menyebutnya dengan RPP gitu ya, atau kita nyebutnya RPP satu lembar gitu. Walaupun pada kenyataannya tidak harus satu lembar itu RPP-nya. Cuma di sini ada beberapa poin yang harus kita pedomani yang sesuai dengan surat edaran. Jadi kita membuat RPP itu dibebaskan, tapi dengan berpedoman kepada surat edaran nomor 14 tahun 2019 ini ya. Yang pertama itu yang disoroti adalah penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Jadi sasaran utamanya adalah murid atau peserta didik kita. Jadi bukan lagi guru yang menjadi bintangnya di situ, tapi peserta didik. Yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, jadi disederhanakan